Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih buat waktu yang diberikan ya. Sebenarnya persiapannya sudah sangat lama ya. Udah berapa minggu. Sampai akhirnya lupa lagi, baca lagi ya. Yuk kita bersama-sama membuka kembali buku tentang yang berjudul Hati yang Menghitam. Nah, malam hari ini kita bahas khusus yang bab 18. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya. Sebelumnya saya baca dari Kitab Wahyu 2 ayat 18. Ayat 18-nya berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Sebelum kita masuk kepada bab 18 ini, saya mau sharingkan sedikit dari ayat 18. Teman-teman, ini ketika Tuhan itu menyatakan diri, dia hadir dan memberikan satu pesan khusus kepada pemimpin jemaat di Tiatira. Dia katakan di sini, anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Itu ketika saya renungkan ini, kadang Tuhan kan hadir dari berbagai-bagai cara gitu. Tetapi di sini dia hadir sebagai matanya itu bagaikan nyala api. Ini bicara apa? Ini bicara yang sosok pribadi yang maha kudus. Jadi dia hadir sebagai memperkenalkan dirinya kepada jemaat itu sebagai pribadi yang maha kudus. Ya. Terus selanjutnya kakinya bagaikan tembaga. Ini juga berbicara dia hadir sebagai pribadi hakim, ya. Jadi waktu saya renungkan ini kepada jemaat Tiatira, Tuhan hadir, Tuhan muncul dalam jemaat itu dengan dua sosok, ya. Yang pertama sebagai pribadi yang maha kudus, yang kedua sebagai pribadi hakim, ya. Nah, kenapa dia muncul? Di sini dikatakan pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini artinya bahwa ada progres ya. Dari pertama mereka percaya kepada Tuhan sampai akhirnya mereka mendapatkan pesan dari Tuhan, itu ada kemajuan di dalam pelayanan mereka. Sebenarnya siapa sih jemaat Tiatira ini? Jemaat Tiatira ini mereka itu sebenarnya orang-orang yang sangat sibuk, orang-orang yang kerjanya itu saya baca itu banyak pengusaha-pengusaha tekstil ya. Kalau sekarang mungkin garment ya gitu di sana. Yang terutama itu mereka tuh memproduksi kain ungu. Kain ungu itu adalah kain yang sangat mahal yang dipakai oleh orang-orang bangsawan, ya, raja-raja. Itu terkenal dari Tiatira, ya. Jadi mereka itu bukan orang yang tidak ada kerjaan. Mereka orang yang sangat sibuk. Mereka kalau sekarang mungkin kayak businessman, businesswoman ya, gitu di sana itu. Jadi ketika mereka di sana itu kan di sana mereka kan menyembah berhala sebelum mereka mendengarkan Injil. Mereka adalah penyembah dewa-dewa gitu. Nah, ketika mereka mendengarkan pemberitaan Injil, mereka percaya Yesus, mereka terima Tuhan. Tetapi ada satu hal yang di sini diceritakan, mereka secara aktivitas mereka secara sekuler juga, mereka orang-orang yang sangat giat bekerja gitu, dan itu mempengaruhi pelayanan mereka. Jadi pelayanan mereka itu tentang memperhatikan orang miskin gitu, mereka sangat luar biasa
ya, murah hati, lalu mau menderita gitu. Itu semuanya mereka bisa lakukan semuanya itu gitu. Jadi secara aktivitas pelayanan, kegiatan pelayanan mereka luar biasa gitu. Tapi Tuhan mencela mereka. Kenapa dicela? Di ayat 20 itu dikatakan begini, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Kenapa mereka dicela? Ya, ini perkataan Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Ya, kita di sini dulu ya. Apa sih yang disukai Tuhan dari jemaat Tiatira ini? Yang pertama, mereka mengasihi sesama. Jadi mereka itu saling mengasihi. Tuhan suka gitu. Terus mereka setia dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka orang-orang yang giat. Nah, tadi saya bilang ya, orang-orang yang rajin. Memang pada dasarnya mereka orang rajin gitu. Terus mereka itu tabah menderita karena iman. Ya, karena di sana kan mereka penyembah-penyembah berhala kebanyakan. Jadi ketika mereka terima Yesus, mereka pasti bukan mudah itu ya. Di tengah masyarakat pasti dicela dan mereka mau bertahan. Ya, Tuhan suka, Tuhan puji itu. Terus yang kelima, mereka melakukan semuanya itu lebih giat lagi gitu loh. Ya. Sampai mereka terima pesan ini, mereka secara kumulatif, secara pelaksanaan mereka kemajuannya sangat luar biasa gitu. Tetapi yang Tuhan tidak sukai, Tuhan cela. Apa yang dicela oleh Tuhan dari jemaat Tiatira? Mereka memberi hati kepada roh Isabel. Di ayat 20 dikatakan begini, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, kalau di terjemahan yang lain saya baca ya, tetapi engkau memberi hati kepada Isabel. Kata memberi hati. Nah, ini ya teman-teman yang saya ngeri ya. Kalau saya ngelihat sih, saya renungkan gitu. Di satu sisi kan mereka pelayanannya hebat. Ya, mungkin kalau di gereja sekarang ini di Indonesia lah pada khususnya gitu, itu waduh mungkin pelayanannya dari Senin sampai Minggu ya, semua ada gitu. Waduh jemaatnya banyak gitu. Wah semuanya keren lah pokoknya gitu. Tetapi ada yang Tuhan cela. Kenapa? Karena bagi Tuhan bukan seberapa hebat pelayanan kita loh. Intinya bukan di dalam pelayanan kita itu, karena intinya adalah bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenali Tuhan ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, hadir dalam pelayanan kita. Jadi bukan di dalam kegiatannya. Pelayanannya sendiri memang tidak salah. Tetapi kalau kita fokusnya hanya kepada pelayanannya, nah itu Tuhan tuh sedih. Saya bisa merasakan itu pasti sedih gitu. Karena fokusnya adalah hati Tuhan harusnya. Bukan kepada si kegiatannya itu. Bukan kepada Excel pelayanannya gitu, tapi bagaimana kita bergerak tepat, kita mengenali Tuhan hadir gitu. Nah, seperti tadi di ayat 18 tadi yang saya katakan gitu. Terkadang loh Tuhan tuh hadir di dalam hidup kita ya. Ada satu peristiwa mungkin yang kita alami, Tuhan hadir. Nah, Tuhan hadir ini dia mau menyatakan isi hatinya, mau menyatakan pribadinya kepada kita.
Tetapi seringkali ketika kita ngalamin satu peristiwa, apalagi peristiwa yang merobek hati kita, rasanya sakit, rasanya kecewa gitu, mata kita kepada peristiwanya, bukan kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi dalam peristiwa itu sebenarnya selalu ada tangan Tuhan yang sedang mengerjakan bagian yang terpenting dalam hidup kita. Jadi ini yang harus kita tahu gitu loh. Dalam setiap peristiwa. Coba ya renungin. Pernah nggak teman-teman ngalamin satu peristiwa yang mungkin buat teman-teman, buat kita menangis, sedih, kayak kita lonely gitu, aduh sedih pokoknya. Seringkali kan mata kita ke peristiwanya ya, lalu mengasihani diri, lalu respon kita jadi salah, hati kita jadi salah. Akhirnya apa? Mata kita nggak bisa melihat Tuhan yang hadir dalam hidup kita gitu. Nah ini di jemaat Tiatira ini Tuhan hadir. Saya yakin bukan hanya sekali itu. Karena di ayat selanjutnya itu dikatakan, di sini kalau nanti teman-teman baca, di situ dikatakan, aku sudah memperingatkan mereka, ya kan? Tapi mereka tidak mau bertobat. Ada kan ya ayatnya ya, di ayat 22. Ya, jadi Tuhan itu selalu hadir, memperingatkan kita, mengoreksi hati kita, mengingatkan kita kembali, supaya kita kembali kepada rancangannya yang semula, kembali kepada tracknya dia, kembali kepada panggilan kita gitu. Jangan sampai kita menyimpang, akhirnya nggak tepat, akhirnya kita bergerak tidak tepat, kita meleset gitu loh, nggak benar gitu. Nah itu yang seringkali membuat Tuhan tuh ya apa ya, kalau saya ngebayangin itu kayak Tuhan tuh kewalahan gitu, mendidik hati saya, kewalahan membenahi hidup saya karena respon yang salah gitu. Jadi ketika Tuhan hadir, yuk kita kenali yuk. Coba kita lihat ya, beberapa tokoh-tokoh di Alkitab kan lewat masalah itu Tuhan hadir, lewat masalah, lewat peristiwa itu Tuhan hadir sebenarnya, ya kan? Tapi terkadang orang nggak ngeh gitu loh, nggak sadar, dan lebih memperhatikan, lebih fokus kepada si masalahnya. Nah, sama orang-orang di Tiatira ini rupanya adalah orang-orang yang memang mereka dari sononya sudah menjadi orang yang sangat sibuk. Nah, kesibukan itu ya kesibukan pelayanan gitu. Jadi kesibukan pelayanan tidak menjamin seseorang itu bahwa dia kenal Tuhan. Tidak menjamin. Kenal dalam arti keintiman ya, keintiman gitu. Tidak menjamin ya, karena kalau hanya pelayanan ya semua orang bisa lakukan gitu. Next R ya, berikutnya ada ya. Nah, ini yang dikecam oleh Tuhan ya. Dikecam itu dicela, dikecam ya. Tuhan keberatan dengan sikap hati dari jemaat Tiatira karena mereka ya sudah percaya Tuhan tetapi mereka masih kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang salah gitu. Roh Isabel ini adalah dua roh Isabel ini ada dua yang paling apa ya nonjol lah ya. Satunya tidak ada penundukan dirinya, tidak ada. Terkenal memberontak ya. Terus tidak menyukai perkara-perkara rohani, hatinya keras, tidak mau ditegur.
tidak mau menghormati pemimpin gitu ya. Nah, ini roh Isabel ya. Mereka tidak mau ya. Tadi kan udah dibilang bahwa sudah ditegur tapi tidak mau ya. Sosok wanita Isabel ini di hari-hari ini, di akhir zaman ini, roh ini maksudnya ini akan semakin sering muncul ya. Kita melihat bagaimana banyaknya ya para wanita-wanita yang jangankan secara karir tapi juga secara pelayanan terus gitu, tapi keluarga berantakan, tidak diurus gitu dengan alasan pelayanan ya. Ada loh yang saya kenal seperti itu, bahkan bukan hanya satu, bahkan yang mengaku sebagai pendoa juga banyak yang seperti itu. Bisa berdoa ke sana, bisa banyak acara, tapi rumah tangga tidak beres. Nah, ini kan apa ya? Kalau buat saya sih salah ya. Karena yang namanya pelayanan itu bukan berarti kita harus apa ya, pergi. Pelayanan itu inti pelayanan itu adalah seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita adalah pelayanan. Ya. Di dalam 1 Korintus, saya baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan ya, ayat 31 dikatakan begini loh. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi yang namanya pelayanan, kita jangan sampai pengertian kita sempit. Oh, pelayanan itu harus di gereja. Pelayanan itu harus formal. Ya, ada acara. Bukan. Yang namanya pelayanan adalah keseluruhan hidup kita. Ya. Di sini dikatakan baik engkau makan, baik engkau minum. Itu kan hal yang sangat sederhana ya, yang setiap hari kita lakukan gitu. Itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itulah pelayanan. Jadi ketika kita di rumah sebagai ibu rumah tangga benar-benar melakukan pekerjaan rumah tangga dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, Tuhan suka. Itu memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi tidak ada batasan, tidak ada sekat. Oh, ini pelayanan tuh yang rohani aja di gereja. Yang tidak pelayanan, yang pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan kantor, pekerjaan jaga toko atau apa, itu bukan pelayanan. Oh, bukan gitu. Seluruhnya, semuanya tertuju hanya untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Ya. Jadi kenapa sampai dicela? Yang pertama tadi bahwa roh Isabel itu yang paling ini tidak ada penundukan diri. Susah ditegur. Karena tadi aku udah menegur tetapi kamu tidak mau bertobat. Seberapa kali kita ditegur oleh Tuhan tapi kita tidak mau berubah. Nah, ini mungkin yang harus kita introspeksi diri ya. Ketika Tuhan menegur kita itu kan lewat peristiwa-peristiwa. Kadang kita tuh ada konflik dengan teman, tiba-tiba ya, tiba-tiba kita itu kok ada yang ngomong, misalkan bisa dipakai Tuhan itu. Ya, cara Tuhan menegur kita berbagai macam cara gitu ya. Dan ketika kita ditegur, kita rendah hati. Oh iya, introspeksi diri. Mau ya, rela, punya hati yang mudah ditegur, mudah remuk, mudah menyesali kesalahan dan mau berubah gitu ya. Jangan mengeraskan hati ketika ditegur. Makanya kalau kita mengalami satu peristiwa, apalagi kalau konflik dengan teman, di rumah atau dimanapun ada konflik gitu ya. Konflik itu kan bagus ya supaya kita saling mengenal. Dengan konflik kita saling mengenal loh. Oh, akhirnya tahu.
oh ternyata misalkan suamiku nggak suka gitu ya, jadi tahu gitu kan. Jadi nggak usah dihindari, nggak usah merasa gimana kalaupun konflik gitu. Hanya bagaimana sikap kita mengatasi konflik itu, responnya, sikap hatinya, keputusannya, itu yang paling penting gitu. Jadi jangan takut kalau ada konflik di antara kita, misalkan dalam satu komsel, dalam satu pelayanan, atau di rumah, atau siapapun yang dalam pertemanan, ya. Jadi itu akan mengikis kita gitu loh. Ya, konflik-konflik itu akan justru itu seringkali dipakai Tuhan untuk menunjukkan kita ini siapa, dan di situ dikikis semuanya hal-hal yang masih ada duri-durinya, yang masih ada tajam-tajamnya gitu ya. Yang mudah tersinggungnya, mudah marahnya, itu di situ tuh dikikis gitu. Jadi harus mudah ditegur. Kalau masih keras, ya itu tadi roh Isabel, ya roh Isabelnya itu, ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya roh Isabel ini, ya. Lalu yang kedua adalah tentang kekudusan, ya kekudusan. Saya baca dari Timotius, Tesalonika ya. Coba slide yang berikutnya, next. Yang tadi ya, tadi kalau nggak salah ya. Oh ya, 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan begini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan di sini dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi melakukan yang kudus. Seperti apa gitu ya. Makanya tadi bahwa Yesus itu muncul memperkenalkan dirinya kepada jemaat Tiatira sebagai pribadi yang maha kudus. Gitu. Karena memang ya jemaat itu dipanggil untuk melakukan sesuatu yang kudus, tetapi mereka justru mencemarkan diri dengan ajaran roh Isabel. Ya, salah satunya adalah penyembahan berhala dan juga di sini dikatakan okultisme, bahkan perjinahan secara fisik dan juga secara rohani. Bayangkan, disitulah Tuhan itu muncul memperkenalkan diri sebagai Allah Maha Kudus. Teman-teman ingat ya apa kisahnya, apa tuh kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Ya. Sebenarnya kalau kita melihat itu kan hal sepele ya. Aduh, kesalahannya Musa itu kok kecil menurut kita ya. Saya pernah seperti itu. Tuhan, Musa kan sudah begitu setia memimpin bangsa umat itu 40 tahun, banyak yang dia lakukan dan benar-benar banyak perjuangan dia gitu selama 40 tahun ini, banyak pengorbanannya lah ya. Tetapi hanya satu kejadian waktu di mata air Meriba. Ya ingat ya, di mana Musa itu diperintahkan oleh Tuhan untuk berbicara kepada batu itu, bukit batu itu, supaya mengeluarkan air dan umat itu bisa minum. Tetapi di situ Musa tidak taat. Ya, tidak taat. Coba saya baca di dalam Bilangan 20. Di dalam Bilangan 20 dikatakan, dicatat di sini loh, dosa Musa. Aduh, coba bayangkan. Musa segitu lembutnya, padahal banyaknya pelayanan dia, tetapi ada dosa yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, di situ dikatakan begini. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan
ayat 10 ya, mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Coba. Dia di sini keadaan marah. Yang pertama dia keadaan marah. Ya, dan menyebut umat Tuhan itu orang-orang durhaka. Yang kedua, dia katakan, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kata kami. Sebenarnya yang mau mengeluarkan air itu siapa? Kuasa siapa? Kuasa Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang menyediakan air buat umat itu. Tetapi dalam kemarahannya, Musa berkata, apakah kami, maksudnya kami, dia dan Harun. Jadi di sini saya ngelihat ketika kita marah, seringkali kita tuh bicara sembrono. Gak kontrol lagi emosi. Dan akhirnya apa? Sudah tidak lagi menghormati Tuhan yang hadir. Tuhan hadir loh saat itu. Saat peristiwa di mana Musa ini berkata kepada jemaat itu. Artinya apa? Musa tidak menghargai kehadiran Tuhan. Itulah yang melanggar kekudusan. Makanya teman-teman, kalau kita ketidaktaatan itu serem loh. Seringkali kita merasa, cuma hal kecil Tuhan. Dan kita langgar. Itu tuh melanggar kekudusan loh. Tidak menghormati Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Ketika dia berkata A, baiklah kita lakukan A. Gitu. Nah, terus yang kedua kesalahannya Musa ini adalah tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Tadi dia marah ya. Ini tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Tuhan bilang apa? Berbicaralah. Tetapi Musa malah ya ambil tongkat. Kenapa ngambil tongkat? Karena dia pernah lakukan. Jadi dia mengandalkan pengalamannya. Gitu. Seringkali kita pengalaman kita jadi kebenarannya. Dan kita lupa kalau Tuhan apa yang maunya Tuhan gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya di dalam kehidupan kita harus menjadi perhatian kita. Ketika kita dalam kondisi marah, jengkel apa, kalau saya sih ya diem aja. Diem. Jangan berkata-kata, jangan buka mulut. Ketika kita dalam kondisi marah, ketika jengkel, kecewa, lalu kita mulai buka mulut, lalu kita mengomel, itu akan, bayangkan. Udah, teman-teman, kekudusan itu tuh setiap hari harus dirajut. Kayak menganyam ya, kayak tikar anyaman-anyaman gitu. Itu kekudusan itu seperti itu. Satu hari ke satu hari lagi kita jaga lagi kekudusan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Perkataan-perkataan kita dijaga. Kebayang ya Musa ya yang segitu orang yang lembut, kan di dalam kita bilangan juga dibilang ya, hambaku tidak ada di bumi yang seperti Musa. Tetapi bayangkan ketika dia kayak dihukum gitu ya, karena dia tidak taat, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tidak bisa disogok dengan pelayanan kita loh. Itu yang saya dapat dari situ. Luar biasa pelayanan Musa.
Tapi yang namanya dia melanggar kekudusan Tuhan, tidak menghormati keputusan Tuhan, tetap ada konsekuensinya, yaitu hukuman. Dia nggak masuk. Nah, kita juga demikian, teman-teman. Kita nggak bisa menyogok Tuhan dengan pelayanan kita. Karena pelayanan kita udah hebat, kita mungkin doanya hebat, kita mungkin worship-nya hebat, kita pemahaman Alkitabnya hebat, atau mungkin hamba-hamba Tuhan udah pada punya titel-titel yang tinggi. Nggak bisa disogok dengan itu. Bagi Tuhan itu adalah hati kita. Hati yang terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Hati yang terus memahami keinginannya Tuhan, perasaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jaga perasaan. Kita seringkali lebih menjaga perasaan manusia daripada menjaga perasaannya Tuhan. Salah kan? Tapi emang proses ya. Kekudusan itu sebuah proses perjalanan bersama dengan Tuhan, di mana semua hal-hal yang sering melekat di dalam hati kita yang menghalangi kita untuk berkenan kepada Tuhan itu dicopot satu-satu, disingkirkan, dikikis, dipotong gitu. Memang tidak enak, tetapi kalau kita mau, kita rela memberikan hati kita seperti ranting itu ya, supaya yang kering-kering tuh dipotong, dibuang gitu. Supaya apa? Supaya timbul tunas, tumbuh tunas, dan bisa berbuah lebat lagi. Nah, seperti itu. Seperti itu kita. Gitu ya. Jadi dengan jemaat Tiatira ini sih begitu luar biasa pelayanannya ya. Pekerjaannya yang terakhir ini itu mungkin 2 kali lipat atau mungkin 30 kali lipat, 60 kali lipat atau 100 kali lipat lebih banyak daripada di awal gitu. Tetapi mereka dicela. Ya, Tuhan mengecam mereka. Karena apa? Karena yang utama dan yang paling penting justru mereka tidak perhatikan, yaitu hati mereka. Kekudusan hidup mereka, ya, mereka hidup kompromi dengan ajarannya Isabel, ya, itu. Tapi luar biasa ya, saya melihat Tuhan ini, Tuhan terima kasih ya, saya juga sangat dibukakan ini bahwa Tuhan itu luar biasa ya, di tengah-tengah banyaknya kesalahan umatnya itu, Tuhan tuh masih menghargai gitu. Masih menghargai hal-hal baik yang dilakukan umatnya. Ya itu tadi kan yang disukai Tuhan, ada beberapa poin tadi ya. Gitu. Jadi teman-teman, yuk jangan sampai kita melalaikan hal-hal yang utama, yaitu hati kita, sikap hati kita. Pelayanan banyak itu bagus, tetapi dasar hatinya harus benar, ya, dasar hatinya harus benar gitu. Dan jangan kompromi dengan sesuatu yang dapat mencemarkanmu. Ya. Salah satu apa yang mencemarkan, banyak loh. Kayak hal-hal yang mencemarkan kita kalau di hari-hari ini apa? Kayak kebiasaan hobi, ya, hobi nonton sinetron terus gitu. Gimana? Ya, hobi nonton sinetron gitu ya. Drakor, nggak pernah ketinggalan, penyembahan ya. Pokoknya malah lagi nonton sinetron ya, iklan dulu baru ya, aku ingat aku pernah di sisi itu ya, iklan dulu baru baca Alkitab gitu. Nanti udah mulai lagi Alkitabnya diletakin, terusin lagi nontonnya. Itu kan, aduh, itu sesuatu yang mencemarkan hati kita loh. Karena bagaimanapun ketika kita nanti worship,
yang muncul itu ya tokoh-tokoh, pemain-pemain sinetronnya masuk apa ya omongannya. Jadi bayang-bayang itu aja terus yang ada gitu. Ya zamannya kalau dulu kan ya di zamannya jemaat Tiatira ini kan ada dewa-dewa gitu. Sekarang kita nggak ada dewa-dewa kan ya. Tapi yang ada apa? Ya banyak hobi jadi berhala gitu kan. Uang, pekerjaan jadi berhala gitu. Banyak jadi berhala, bahkan anak pun bisa jadi berhala gitu. Jadi ya coba teman-teman kita koreksi diri. Apa ya yang jadi berhala dalam hatiku sekarang-sekarang? Sehingga Tuhan bisa mencela saya gitu. Tuhan keberatan dengan hidupku karena ada sesuatu yang masih kujadikan berhala. Bahkan masalah bisa jadi berhala loh teman-teman. Ya kan? Masalah terus dipikirin, itu terus dipikirin gitu. Kalau punya masalah nggak bisa sih masalahnya langsung dilepasin. Langsung diserahin sama Tuhan, nggak bisa. Dipikirin terus. Masalah juga bisa jadi berhala. Jadi ya coba teman-teman kita koreksi hati sama-sama. Apa sih yang jadi berhala di dalam hidupku sekarang ini? Yang membuat Tuhan keberatan dengan hidupku. Nah ini yang mungkin menjadi apa kita ya. Masih ada klipnya masih ada. Ada Bu, ada ya? Bu, sebentar. Ada. 1 Petrus kayaknya belum. Ini sudah ya Bu? Oh ya belum. Oh iya ini. Bagaimana kita saya sendiri seharusnya, baru tahu juga. Ya udah ini merajut kekudusan. Oh ya tadi aku udah jelasin ya. Tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan rohani. Ya jadi ketika kita terus mau memberi diri ya, membangun keintiman kita dengan Tuhan, sebenarnya kita itu jadi tumbuh jadi orang-orang yang cerdas loh. Benar. Yang tadinya kita mungkin teman-teman bisa lihat ya di sekeliling kita ada orang yang tadinya jarang ngomong, katakanlah tidak begitu cerdas, tapi karena dia terus bertumbuh, memberi diri untuk dibangun oleh Tuhan dan dia bertumbuh, dia menjadi seorang yang cerdas loh secara rohani. Jadi kita ini harus semakin cerdas. Kenapa perlu kecerdasan itu? Supaya kita bisa membedakan ya mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang sempurna gitu. Nah, kecerdasan itu butuh, sangat butuh ya. Dan kecerdasan itu di sini kecerdasan rohani ini bukan didapat lewat belajar, bukan misalkan kita belajar aja kayak PA, enggak ya. Kecerdasan rohani itu kita dapat ketika kita terus membangun ya hidup kita di hadapan Tuhan, keintiman ya. Nah itu. Terus menjadi wanita ilahi, wanita yang hidupnya saleh, wanita yang mengarahkan seisi rumah kita untuk bertumbuh bersama ke arah Kristus. Ya, wanita ilahi. Saya rindu loh kita semua, khususnya Sion Community ya, bertumbuh menjadi wanita ilahi. Ya, bukan itu tadi Isabel, karena di akhir zaman ini wanita-wanita Isabel akan tumbuh subur, akan banyak bermunculan gitu. Nah, bagaimana kita? Yuk kita membangun hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita menjadi wanita-wanita ilahi di hadapan Tuhan. Ya. Yang betul-betul kita bisa membawa seisi rumah kita kepada Tuhan. Ya. Anak-anak
dibangun, ya, jadi berpenolong, jadi penolong buat suami, bukan menjadi apa ya, bukan menjadi seteru, bukan menjadi saingan dengan suami, bukan menjadi apa ya, ya bukan menjadi saingan gitu, tetapi benar-benar karena rumah itu, keluarga itu kokoh apabila istri, apabila ibu, apabila wanita di situ tuh benar-benar punya apa ya, punya kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi yuk kita sama-sama bertumbuh gitu. Apa sih baiknya, apa gunanya pelayanan kita hebat di luar kalau keluarga kita tidak terbangun di dalam Tuhan? Gak ada. Jadi awali dari rumah. Kalau belum bisa sekarang, udah kita bergumul. Aku juga belum kok, masih banyak juga pergumulan dalam keluarga, anak-anakku juga ya masih harus dimenangkan. Tetapi yuk kita benar-benar kita fokus gitu loh, menjadi wanita-wanita yang benar membangun hidup kita dalam kekudusan, dalam ketaatan, ya. Dan itulah pelayanan kita gitu, keluarga ini. Keluarga kita itu adalah pelayanan kita yang utama. Dan itu ya di mana kita pekerjaan dan semuanya. Ya, gitu. Ya. Yang terakhir tadi apa itu, Er? Udah nggak ada ya? Ada 2, Bu. Ada 2. Ada 2. Oh ya, tanpa kekudusan hidup dan tanpa hati yang melekat pada Tuhan, maka semua yang kita lakukan sehebat apapun, sebesar apapun, semuanya sia-sia dan tidak bernilai di mata Tuhan. Tuh, serem ya. Makanya fokus kita bukan kepada pelayanannya, bukan kepada jenis pelayanannya, bukan kepada hebatnya pelayanan kita, banyaknya jadwal pelayanan, bukan gitu. Nah ini yang kalau kita misalkan fokusnya kepada pelayanannya, ya itu yang bisa membuat hati kita yang tadinya cemerlang, tadinya bening, tadinya jernih, lama-lama jadi menurun, lama-lama jadi pudar. Ya lama-lama ya seperti yang di buku ini, Hati yang Menghitam ini. Jadi jemaat Tiatira itu ya lama-lama di mata Tuhan itu lama-lama hati mereka menghitam. Ya karena apa? Karena mencemarkan diri dengan pengajaran Isabel. Gitu. Jadi kekudusan, tanpa kekudusan hidup, semua yang kita lakukan itu sia-sia. Sayang. Karena itu kita jaga hati kita, jangan sampai menimpan sampah-sampah yang mencemarkan hati, sampah-sampah kayak luka lah, tersinggung lah, sakit hati lah, kekecewaan lah, itu semua menjadi hal sampah yang mencemarkan hati kita. Jangan simpan itu, jaga kekudusan, jaga ketaatan. Setiap hari kita dirajut, setiap hari kita anyam, ya, hari lepas hari. Yakinlah suatu saat kita akan menjadi orang-orang yang Tuhan sukai, Tuhan rindukan, gitu. Bukan orang-orang yang Tuhan kecam atau Tuhan keberatan. Itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan jadi berkat buat teman-teman. Nah, bab 20 ini judulnya tentang berada dalam puncak kerohanian, bukan dalam kondisi yang menurun dan mengalami kemunduran. Dari bab 19 terakhir, saya juga tadi baca ya bab 18, 19 untuk bisa mereview yang bab 20, karena bab 20 ini berkaitan gitu. Jadi di bab 9 terakhir itu
dijelaskan bahwa pemahaman jemaat Tiatira tentang kekekalan, yaitu kekekalan itu apa? Itu upah dari hasil pelayanan, mereka itu diperhitungkan Tuhan. Jadi mereka tuh sudah paham bahwa kekekalan upah dari hasil pelayanan itu Tuhan perhitungkan. Dan orang yang tidak mempunyai pemahaman yang kuat tentang kekekalan, itu maka mereka akan apa? Merusak pelayanan yang mereka bangun, mudah menyerah di dalam pelayanan, mudah meninggalkan pelayanan. Ini karena mereka apa? Tidak punya pemahaman yang kuat akan apa upah yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi mereka mudah menyerah, mereka enggak lagi bertahan sampai akhir. Pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama, itu kan judulnya ya, merupakan paling penting. Mengapa kok dibilang penting? Itu karena hal ini berbicara tentang sisi puncak kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita itu banyak ya dalam sisi kerohanian. Di awal menggebu-gebu, setelah itu mulai loyo, naik turun, dan pada akhirnya kita nggak mencapai apa yang Tuhan mau di puncak kehidupan kita. Banyak dari tokoh-tokoh Alkitab ya, kayak Raja Saul, awalnya itu luar biasa, setelah itu ketika mengalami puncak kejayaan, kemudian, nah itu yang tadi Kristantina juga cerita ya, ada arogansi, akhirnya tidak menuruti perintah Tuhan. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang juga seperti itu ya. Di awalnya bagus, kemudian tapi terakhirnya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Seharusnya waktu kita kembali kepada Tuhan atau pada saat terakhir kita pulang ke rumah Bapa, itu adalah puncak sisi kerohanian kita. Jadi waktu puncak sisi kerohanian kita, itu sebaiknya kita tuh dalam kondisi yang memuncak, naik, bukan malah menurun. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8a dituliskan, akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Inilah yang maksudnya harus kita raih, goal kita, yaitu semakin hari semakin baik ya. Bukan yang awalnya kita ini berdosa, awalnya kita ini nggak baik, terus kita, ya nggak apa-apa lah, Tuhan kan pemurah. Nah, bahwa penebusan itu memang gratis ya, tapi untuk mempertahankan itu kita harus bayar harganya. Ada banyak hal yang mengagumkan Tuhan di awal perjalanan pelayanan kita. Sering kita ya, di awal itu wow luar biasa, pelayanan kita itu menggebu-gebu. Tapi semakin hari semakin pudar ketika di akhir perjalanan kita. Kita tidak lagi berada pada puncak tapi menurun. Nah, kenapa? Ini banyak sekali terjadi. Kenapa? Karena itu dalam pelayanan kita, dan perjalanan kita tuh nggak melibatkan Tuhan 100%. Tapi kita campur dengan kedagingan kita, dengan keduniawian kita, dengan kehendak kita, apa maunya kita, itu kita campur. Sehingga yaitu kita nggak lagi bisa sampai ke puncak seperti yang Tuhan mau, tapi mengalami kemunduran. Ini macet. Jadi saya pakai ini aja ya, manual aja ya. Kelihatan nggak ya? Kekecilan nggak ya? Kelihatan kok. Kelihatan ya? Masih kelihatan, Sel. Masih. Iya, soalnya PPT-nya selalu macet, nggak mau jalan. Nah, Ya, Kelihatan kok. Ya. Jalan aja, oke. Ya, sisi puncak kerohanian itu bukan yang seperti banyak orang kira ya, bukan identik dengan, oh kalau puncak kerohanian itu berarti jemaatnya banyak, pelayanannya tambah banyak, bukan juga banyaknya aset gereja, seperti yang tadi Bu tambah ya, ini kan berkaitannya, bukan, oh banyaknya pelayanan, kesibukan dalam pelayanan, tapi Tuhan mau apa dari sisi puncak kerohanian, Tuhan mau apa? Yaitu unsur kesungguhan hati. Hati kita bagaimana? Itu Tuhan nilai itu dari hati kita, kesucian kita, bagaimana pengabdian kita kepada Tuhan, bagaimana kemurnian hati kita. Itu yang Tuhan mau. Dan dari bobot pelayanan apa? Bukan sembarang pelayanan yang Tuhan terima, tapi pelayanan yang apa? Yang berkaitan dengan kekekalan. Pelayanannya bagaimana? Pelayanannya mengubah hati.
yang hidup banyak orang, yang mengubah hati dan hidup banyak orang. Sehingga orang-orang yang kita layani itu tidak lagi berjalan dalam kegelapan, bukan lagi hidup dalam kehidupan mereka yang lama, tapi mereka itu mulai berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, dalam tujuannya apa yang Tuhan mau, dalam rencana apa yang Tuhan mau. Memang nggak mudah. Kita juga berjalan dalam Tuhan itu juga tidak mudah ya. Kita ketika mau memposisikan dalam jalannya Tuhan. Ketika kita berjalan dalam jalannya Tuhan itu artinya kita berjalan selaras, berjalan dengan jalan yang arah yang sama, berjalan dengan kecepatan yang sama, yang seimbang dengan Tuhan. Itu memang nggak gampang. Tapi dari hari ke hari ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus, kita juga punya komunitas rohani yang membangun, itu akan membuat kita menyadarkan kita bahwa kita ini nggak akan loyo, kita akan semangat, kita akan memacu diri kita sendiri ya, bukan berlomba-lomba saingan, nggak mau kalah, tapi kita itu termotivasi. Oh iya ya, kenapa kok saya ini loyo, kenapa kok saya ini gini? Saya harus bisa mencontoh, misalnya seperti Bu Tamba yang sungguh-sungguh, C. Erni yang semangat, C. Kristanina, C. Fanny B, dan banyak dari teman-teman kita yang sungguh menguatkan kita. Itu yang menjadi kekuatan juga salah satunya ya. Selain kita sungguh-sungguh, yang terutama adalah kita punya hubungan yang sungguh erat sama Tuhan. Terus, nah, ketika hati kita sudah diubah, maka kehidupan kita pun akan berubah. Dan ketika kehidupan kita diubah, atau juga kehidupan orang-orang yang kita layani itu sudah diubah, maka kita atau yang teman-teman kita itu mengalami Tuhan, itu berjalan sebagai orang-orang yang dipulihkan dan disembuhkan. Itu satu poin penting yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita harus dipulihkan dulu. Hati kita diubah. Kehidupan kita diubah, disembuhkan. Luka-luka, hati-hati yang ada yang menghitam, endapan-endapan yang tidak berkenan, itu diubah, disembuhkan, dipulihkan. Setelah itu, baru kita akan bisa berjalan sebagai orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan. Tanpa kita membersihkan, tanpa kita dipulihkan, tanpa kita disembuhkan, itu kita nggak akan mampu berjalan untuk menggenapi rencananya Tuhan. Jadi seperti kita itu pokok anggur, ketika ranting-ranting kita itu tidak dibersihkan, ketika tidak dipotong, seperti tadi yang Cek Krisantina juga cerita ya, ketika ada orang yang bersinggungan, bergesek, itu kan seperti kita itu dibersihkan. Apa yang kalau kita misalnya cuman diomongin apa aja kita tersinggung, berarti ada sesuatu yang nggak beres, masih belum bagus kita. Itu akan terus dilatih. Ketika kita nggak lulus di poin itu, kita masih nggak bisa. Ketemu orang lain pun kita akan diproses dengan hal yang sama. Istilahnya kita remedi, karena di bagian itu kita nggak lulus, kita belum beres, belum baik, belum bisa naik level, sehingga kita akan terus diproses. Nah, ketika kita ini sudah disembuhkan, itu kita dipulihkan, kita akan semakin hari semakin berjalan dengan baik untuk bisa menggenapi rencana Tuhan itu. Nah, di sini juga dikatakan pelayanan yang berbobot itulah yang membuat orang bisa berjalan dalam rencana dan kehendaknya. Jadi bukan karena kita ini melayani mau banyak-banyakan orang, semua orang ayo, tapi kita nggak memonitor masing-masing itu bagaimana pertumbuhannya. Ini penting sekali ya, ketika kita ini nggak lagi mementingkan kuantitas, tapi kita mementingkan kualitas. Ketika setiap orang yang kita layani juga, termasuk yang paling kecil ya, kita mulai dari keluarga. Ketika kita membuat mereka itu bisa dipulihkan, disembuhkan, berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Itulah yang membuat pelayanan kita itu dikatakan Tuhan berbobot. Jadi bukan banyaknya orang, tapi kualitas. Nah, di sini dikatakan gereja bukan masalah banyak atau sedikit. Gereja bukan masalah besar atau kecil. Tapi masalahnya adalah berisi dan berasa. Apakah gereja, apakah orang-orang yang kita layani, apakah komunitas kita itu berisi dan berasa di hadapan Tuhan? Itu adalah yang dikatakan itu bobot rohani. Pelayanan yang tanpa bobot itu kosong, seperti gabah. Jadi ketika ditampi, Tuhan itu tidak menemukan ada berat.
Jadi dia akan tertiup angin, akan terserak kemana-mana, dan itu tidak akan mengubah hati, nggak akan mengubah hidup orang yang kita layani. Seperti itu ya. Dan sekarang ini tuh banyak gereja yang tampaknya dari jumlah kehadirannya banyak, tapi sebenarnya itu banyak orang yang jajan dari gereja sebelah, nggak punya komitmen, cuman mau coba-coba, atau yang kapan lalu sempat saya sharingkan ya, karena ada pembicara yang bagus, sehingga orang-orang itu datang berbondong-bondong, tapi sebenarnya nggak ada kualitas yang bagus gitu. Jadi kita nggak lagi mencari jumlah, tapi kita sungguh-sungguh mau tekankan pada kualitas. Apa yang harus kita bangun di dalam kita melayani orang. Gereja sejati itu berkaitan dengan bertumbuh dan bertambahnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita belajar dalam komunitas kita ini ya, kita perhatikan satu-satu bagaimana kehidupan orang-orang ini di hadapan Tuhan. Ketika kita bangun, tiap-tiap orang yang kita layani itu, saya juga minta Tuhan hati. Enggak semua orang itu yang dilayani itu bisa menyenangkan. Banyak juga yang kadang-kadang ada sisi mau memanfaatkan, ada sisi yang mau ambil kesempatan. Tapi marilah kita itu minta Tuhan hati yang sungguh-sungguh ya, seperti Tuhan melihat supaya kita itu bisa bukan dengan kedagingan kita, bukan kita mau pilih-pilih orang, tapi kita mau punya sungguh-sungguh hati yang bisa melayani. Ketika saya juga melayani kayak anak saya kan mulai bertumbuh menjadi teen ya, remaja. Itu juga ada juga sisi struggle ya. Ketika harus mereka ada masa-masanya mau memberontak atau apa. Kadang di satu sisi ketika saya itu mau dengan mudahnya ya mintanya pokoknya yang mami bilang itu ya kamu harus turuti. Mami ini yang benar, mami ini pasti memikirkan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi saya lupa bahwa saya harus memposisikan diri saya itu juga di anak saya gitu loh. Nggak bisa hal-hal itu saya mau sesuai jalur saya, ekspektasi saya, tapi saya harus belajar untuk memposisikan saya di tempat dia, bagaimana cara memandang segala sesuatu. Karena saya juga nggak bisa ya, maksudnya mencetak anak itu langsung instan, tapi satu-satu gitu loh. Selapis demi selapis saya bangun, saya belajar sampai hari ini saya belajar. Ketika saya juga kok nggak gini sih, gitu ya. Suami saya mulai ngomong juga, kamu kalau gitu terus, nada gitu terus, maunya gitu terus. Setiap kali kamu ngomong, anakmu tuh pasti langsung kayak gak malas gitu loh dengar suara saya. Jadi dari itu saya belajar ya. Ya, saya ini nggak mau pakai standar saya harus berusaha memahami. Kadang-kadang saya itu berusaha dengan ego saya ya, dengan kehendak saya. Wong saya lakukan benar. Ketika saya sabar, dia pun ya nggak nurut. Kalau saya sabari nanti lama-lama dia melonjak, tambah kurang ajar kayak gitu ya. Tapi ketika saya pikirkan lagi, Tuhan, saya pun nggak sempurna, saya pun banyak nakalnya. Tapi Tuhan itu sungguh sabar sama saya. Tuhan itu begitu memahami, begitu luas hatinya. Kenapa saya itu nggak bisa belajar untuk jadi sabar ya seperti Tuhan. Makanya saya juga belajar untuk meminta hati ketika melihat juga orang-orang yang saya layani juga. Tadi juga saya bertemu dengan mama-mama teman anak saya gitu ya. Ada masalah gitu, anaknya itu dituduh kayak melakukan pelecehan, padahal mereka tuh kan masih kecil, hanya kelas 3. Kemudian mereka tuh cuman main kayak portal-portalan, kalau mau masuk harus bayar dengan jawab pertanyaan atau apa. Jadi anak teman saya itu cowok, nggak sengaja, jadi kayak kena gitu loh bagian tubuhnya temennya yang cewek. Tapi temennya yang cewek itu kan dia masih kecil, jadi nggak mengerti mana itu yang ketidaksengajaan, mana yang sengaja. Akhirnya lapor mamanya,
Terus waktu itu hari Jumat kejadiannya, hari Sabtu tuh mamanya yang cewek ini marah-marah ke sekolah, merasa anaknya dilecehkan, mau minta lihat CCTV dan lain sebagainya. Terus Senin anaknya udah dipanggil, dan ternyata memang itu ketidaksengajaan. Terus kemudian teman saya tuh tadi sempat di line Miss, mau ketemu dan dijelaskan. Dan waktu dia tanya anaknya, dia juga merasa, anakku ini enggak apa-apa, anakku ini baik-baik, dan memang anaknya memang baik. Cuman karena kadang-kadang anak itu kan nggak sengaja ya bermain itu, nggak lihat sana sini gitu ya, nggak sengaja. Jadi dia tuh nggak terima, apalagi sesama mama ini kan kenal, kenapa harus sampai marah-marah ke sekolah, sampai heboh, kenapa nggak ditelepon sehingga masalahnya lebih cepat selesai dan nggak besar gitu. Terus dia mulai untuk chat gitu kan, chat, say sorry kalau anakku ini memang nggak sengaja. Tapi ternyata pertama nggak di-read aja, setelah itu hanya jawab, oh oke, ya oke, gitu aja. Dia tambah mangkel, tapi dia curhatnya di grup kan, di grup waktu itu kita udah pulang di grup, terus kata dia bilang, aku ini mau tak ilokno aja, maksudnya mau dibales gitu loh, maksudnya, loh ini loh cuman main, kamu kok sampai segitunya gini. Sudahlah kalau kayak gitu lebih baik bilangi anakmu jangan main sama anakku, dan aku pun akan bilang anakku jangan main sama anakmu, gitu. Pas waktu itu saya ingat, saya juga ketika sempat ada masalah atau marah, saya ini responnya salah, seperti yang C. Fani B bilang ya. Tadi Bu Tambah juga bilang, ketika marah belajarlah diam. Saya berusaha untuk nasihati. Udah, sekarang kamu tenang dulu. Nggak bisa kayak gitu, itu masalah anak-anak. Ketika masalah anak-anak, biarlah anak-anak yang selesai. Karena anak-anak itu, ya sudah gitu loh, besok main lagi. Nah, kamu kalau kayak gitu sama orang tuanya, kamu bakal nggak enakan gitu loh. Jadi biarlah masalah anak-anak, ya udah sama anak-anak aja. Orang tua nggak usah ikut-ikut. Sebatas say sorry, ya udah. Tapi berikutnya, jadikan itu proses untuk memberitahu anakmu supaya lain kali lebih aware. Main sama cewek itu harus gimana. Terus harus langsung say sorry atau gimana supaya juga nggak terjadi yang nggak diinginkan. Saya bilang gitu. Iya, tapi ini. Ya, terus saya bilang, ya nggak apa-apa, buang aja sampah di sini gitu loh. Kita juga maksudnya, kita kadang-kadang cewek itu kan suka buang sampah, cerita, tapi kadang-kadang kalau cowok itu kan banyak, kayak lebih baik ke logika, lebih banyak mau kasih penyelesaian, tapi sebenarnya kita kadang-kadang nggak perlu gitu. Jadi kita cuma buang sampah ketika hati kita udah, oke, oh ya udahlah gitu ya. Nah, saya juga bilang gitu, jadi nggak apa-apa, buang sampah aja di sini. Kamu jangan WA aneh-aneh, nggak usah berespon dulu. Kamu sudah lakukan bagianmu, kamu sudah say sorry, dan kamu sudah jelaskan. Ketika dia nggak mau terima, itu bagiannya dia gitu loh, bukan lagi urusanmu. Kalau kamu masih mangkel, jengkel karena kamu merasa anakmu dituduh melecehkan, kamu nggak terima, ya kamu cuman berserah aja lah, kamu doa aja sama Tuhan, dan itu akan rilis gitu loh, aku bilang gitu. Daripada kamu lakukan hal yang lain, itu dampaknya malah salah kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita itu nggak bisa nerima ya, maksudnya nggak bisa mau orang itu berespon seperti apa yang kita mau. Nggak bisa menerima, nggak bisa kita itu mau orang itu harus nurut seperti yang kita mau. Tapi biarlah kita itu belajar berespon, mengambil bagian kita, apa yang baik yang kita lakukan, itu kita lakukan. Tapi ketika kita nggak, yaitu belajar dari Roy Isabella, kita nggak bisa ngontrol semua orang, kita nggak bisa kontrol dia harus bagaimana ke kita, balasan apa ke kita, rekonsiliasi seperti apa. Tapi biarlah kita lakukan bagian kita, dan saya percaya ketika kamu sungguh-sungguh doa sama Tuhan, Tuhan itu yang sanggup mengubah hati, Tuhan itu yang akan memulihkan semuanya. Nah, saya kembali yang di sini ya, kesungguhan yang sejati ketika kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan itu bukan karena banyaknya pompa-pompa rohani ya. Seringkali dulu gembala saya itu bilang ya, KKR itu bagus, tapi KKR itu bukan satu-satunya yang membuat kita itu on fire. Kenapa kita itu on off? Karena kita tuh sukanya yang rame-rame, yang burning gitu ya. Tapi kita lupa membangun hari-hari kita dari sehari ke sehari itu bersama Tuhan.
Makanya kenapa kita itu sering on off, dan kita tuh butuh selalu kapan KKR, kapan KKR. Itu sebetulnya KKR itu boleh untuk mungkin orang-orang yang baru kenal Tuhan. Tapi kalau kita itu hubungan keseharian inilah yang menentukan hari-hari kita, yang menentukan respon kita, yang menentukan sikap kita, langkah apa yang kita ambil. Tuh, jadi kita bukan berarti kita nggak butuh pompa yang gimana ya, maksud saya itu komunitas yang membangun itu juga salah satu support buat kita. Tapi bukan itu satu-satunya yang harus menjadi tujuan kita. Jadi kalau apa-apa kita lari ke orang dulu. Itu saya ngalami ya. Saya kadang-kadang bilang, saya ini harus ngomong sama siapa ya? Kalau ketika saya ngomong gitu kadang sama suami ya, kadang itu dia langsung kayak berespon yang gimana gitu. Saya sampai bilang, terus saya ini harus ngomong sama siapa gitu ya. Saya cuma sadar, iya ya, satu-satunya itu saya, kenapa kok saya ini cari orang gitu loh. Satu yang pertama yang harus saya lakukan, saya tuh harus cari Tuhan. Ketika saya cari Tuhan, Tuhan itu loh bicara sama saya. Ya memang kita butuh orang untuk buang sampah. Tapi kadang-kadang kita itu seperti lupa Tuhan. Tapi kita cari orang untuk buang sampah, kita cari orang untuk kesibukan untuk melupakan masalah kita. Tapi kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan yang satu-satunya yang mendengarkan kita dengan baik, satu-satunya yang memberi kita nasihat yang paling baik. Itu yang harus nomor satu kita cari gitu loh. Jadi bukan nomor satu cari orang, tapi nomor satu cari Tuhan dulu. Setelah itu baru nomor dua, kita boleh cari orang yang dapat kita percaya. Nah, kesungguhan yang sejati merupakan bukti bertumbuh dan bertambahnya jemaat kepada pengenalan dan pengalaman pribadi mereka kepada Tuhan. Jadi ini loh yang Tuhan mau. Ketika sebuah gereja, sebuah komunitas bertumbuh, itu bertambahnya jemaat secara kualitas, yaitu apa? Mereka tuh lebih mengenal Tuhan, mengalami Tuhan sendiri secara pribadi, bukan copy pengalaman orang lain seperti yang tadi Cik Krisantina bilang ya. Karena boleh kesaksian itu untuk membangun, untuk memberi dorongan, memberi semangat. Tapi itu bukan satu-satunya patokan. Karena pengalaman kita dengan Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan kita. Itu yang akan kita ingat sebagai momen bersama dengan Tuhan. Yang ketika kita dalam keadaan lemah, itu yang menjadi kekuatan buat kita. Berikutnya, pelayanan yang tidak berbobot, kesungguhannya mudah luntur, mudah ambruk, mudah padam. Sehingga ketika pelayanan ini seperti itu, mereka itu membutuhkan pompa-pompa rohani. Karena mereka tidak punya, yaitu akar yang kuat di dalam Tuhan. Pelayanan karena ikut-ikutan, pelayanan karena kok dia bisa, gue nggak bisa, kayak gitu. Itu akan terus butuh pompa rohani. Tapi ketika kita itu berakar di dalam Tuhan, itu pelayanan kita nggak akan mudah luntur. Sesulit apapun kita melayani orang, itu Tuhan kasih kekuatan. Kita terus belajar. Karena yang melayani kita itu loh sebetulnya, yang melayani itu loh sebetulnya bukan kita. Tapi Tuhan yang di dalam kita. Di kita itu nggak punya kekuatan, tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Nah, kalau kita itu hanya butuh pompa-pompa, padahal ban bocor itu, ban kalau bocor di pompa, itu pekerjaan yang sia-sia, karena kan bocor terus. Kalau bahasa Jawanya ya ngowos terus, akan tetap ngempes. Jadi kelihatan ngembang sebentar, tapi sebentar lagi akan ngempes. Karena apa? Karena asupannya itu bukan dari dalam, tapi dari luar. Yang akan, ya kalau kita pernah dengar istilahnya Pak Syed itu apa? Mengembosi ya gembos, lama-lama kempis. Karena itu nggak benar-benar dari kita sendiri. Jadi ada hal-hal yang dari dalam kita itu yang bocor, yang kita nggak perbaiki, yang kita nggak tambal. Tapi butuh pompa terus, tapi nggak ditambal. Percuma gitu ya. Jadi dari ini kita renungkan. Esensi gereja itu apakah hanya masalah memompa rohani?
esensi komunitas itu apa? Cuman pompa-pompa rohani. Itu yang harus kita renungkan ya. Yang apa yang betul? Yang betul itu apa? Yang selaras dengan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, katanya Tuhan ya. Baik kasihmu, maupun imanmu, baik pelayananmu, maupun ketekunanmu. Aku tahu. Tuhan itu tahu semuanya. Bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Semuanya itu tahu. Dan dijelaskan. Dan kalau Tuhan bilang, aku tahu segala kasihmu, ketekunanmu, pelayananmu. Maksudnya yang ini apa? Bukan pelayanan pekerjaan, tapi hatimu di dalam melayani. Hatimu di dalam ketekunanmu, hatimu di dalam kasihmu, hatimu di dalam imanmu, itu yang Tuhan tahu. Dan itu yang Tuhan mau apa? Hati kita selaras dengan Tuhan. Kebanyakan dari kita itu di awal perjalanan kita itu ada banyak percampuran yang keluar dari hati kita yang melayani. Itu ketika pelayanan kita mula-mula ya. Banyak bercampur dari daging kita, pikiran kita. Inilah percampuran apa? Yaitu percampuran antara kemurnian dengan ketidakmurnian. Satu sisi murni, satu sisi masih ada keinginan daging, satu sisi ada maksud-maksud hati kita. Gitu ya. Percampuran antara pengabdian dan keegoisan. Satu sisi aku mau sama Tuhan, satu sisi, loh, aku kan sudah melakukan yang ini, kenapa dia itu nggak bisa terima, kenapa dia itu harus marah-marah, loh aku sudah baik loh, kenapa dia nggak bisa terima yang baik, kenapa dia nggak balas yang baik, itu yang seringkali bercampur ya di dalam pelayanan kita yang membuat pelayanan kita itu akhirnya terasa berat, terasa capek. Biasanya dalam perjalanan hati itu akan mengalami proses bersama dengan Tuhan. Proses apa? Proses yang membentuk kualitas yang baru dan membuang bagian-bagian yang tidak disukai Tuhan. Proses yang mendidik dan melatih hati kita supaya kita itu hidup dengan langkah-langkah yang tepat di hadapannya. Jadi setiap dari kita itu selalu dalam hidup itu nggak akan mulus ya, tapi mengalami proses. Tapi ketika kita itu mengalami proses bersama dengan Tuhan, itu lebih ringan. Karena apa? Karena ketika kita berserah ya, bukan pasrah yang kita nggak lakukan apa-apa, tapi kita berserah dan kita mau diperbaiki Tuhan, kita akan dibentuk semakin hari semakin indah. Kualitas kita akan diperbaharui. Bagian-bagian yang masih nggak beres, masih nggak benar, diasah, dipotong, dibersihkan. Supaya apa? Supaya menjadi baik. Proses ini mendidik kita, melatih kita. Seperti sekolah. Kita nggak akan bisa langsung naik kelas kalau kita itu nggak diajarin dulu. Step kelas 1 harus belajar apa, berhitung dulu. Kelas 2 ditambah. Belajar apa? Penjumlahan yang lebih susah, digitnya lebih banyak. Kelas 3 belajar apa? Tambah perkalian, tambah pembagian. Nah, itu terus kita dididik. Hidup kita juga seperti itu. Tuhan tahu kok kemampuan kita. Nggak mungkin kita baru terus kita dikasih masalah yang brok gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit. Nggak usah yang wow. Satu kita ngerti, kita lakukan. Satu kita tahu, kita lakukan. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Terus biasanya dalam perjalanan hati, oh ini sudah, sorry. Ketika hal ini terjadi, tundukkan hati pada kehendaknya. Ketika kita mengalami proses, tundukkan hati kita pada kehendak Tuhan. Supaya keselarasan kita dengan hati Tuhan itu semakin bertambah-tambah. Kalau kita berontak, kita nggak mau nurut. Bagaimana kita bisa selaras dengan hatinya Tuhan? Bagaimana kita bisa sejalan dengan jalannya Tuhan? Nggak bisa. Tapi ketika kita susah Tuhan, tapi aku mau nurut Tuhan, itu kita akan selaras. Bertambah, sampai mencapai kesempurnaan. Makanya kan bilang, kesempurnaan itu mustahil bersama dengan kesempurnaan seperti Tuhan itu mustahil. Enggak. Karena apa? Karena Tuhan itu enggak minta yang langsung wow, tapi Tuhan itu mendidik kita step by step sampai kita itu setara, selaras dengan Tuhan. Sempurna seperti Tuhan. Karena itu kalau Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu perjalanan hatimu. Setelah berjalannya waktu, hati kita semakin bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan akan muncul keselarasan. Dan ketika kita mencapai itu semua, kita itu
ya ini loh goalnya kita ya, kita rindu. Tuhan akan berkata dengan cara yang berbeda. Aku tahu hatimu semakin selaras dengan hatiku, anakku. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak yang presisi dengan hatiku. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak yang menyukakan hatiku. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak yang berkenan di hatiku. Marilah ini menjadi kerinduan kita ya, bahwa kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Daud. Daud itu bukan manusia yang perfect. Dia melakukan kesalahan, dia berzina, dia membunuh, dia merencanakan pembunuhan, itu lebih kecil daripada Saul. Tapi Tuhan bisa bilang, aku berkenan pada Daud. Kita juga bukan manusia sempurna. Kita melakukan banyak kali jatuh bangun. Tapi marilah kita belajar ya, bahwa hati kita meskipun itu, tapi hati kita itu belajar selaras dengan Tuhan. Semakin hari semakin diperbaharui. Sehingga Tuhan itu berkenan buat sama kita, berkenan di hati Tuhan. Dan itulah yang nantinya akan menjadi puncak pencapaian kita ya. Itu tujuan target kita yang harus kita capai. Di hari-hari terakhir, jangan Tuhan itu menemukan hati kita yang menghitam. Luka-luka yang dibiarkan mengendap lama. Luka-luka yang tidak mau dibereskan. Luka-luka yang membusuk di dalam hati kita. Jadi, mari kita tuh juga sebelum kita memulihkan orang lain, seperti yang di grup Cevani juga cerita, bahwa kita itu harus menerima diri kita sendiri. Kita harus terima. Terima apa? Bukan terima yang baik aja. Terima segala kekurangan kita. Apa yang menjadi ketidakpresisian kita. Kita bereskan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita bereskan luka-luka. Jangan simpan dendam. Jangan simpan sakit hati. Satu juga. Ini kata simple. Tapi itu sungguh memberkati saya ya. Ketika saya merasa ini ada proses, ini ada masalah, atau ada belajar berkata, ya wes lah gitu ya. Ada hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol. Ada hal yang nggak bisa sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita belajar nerima. Ya wes lah, misalnya anak saya juga nggak bisa perfect ya. Harus ini, habis ini kewajiban, harus ini, harus ini. Kadang setiap hari ada aja. Setiap kali saya bilang, kalau pulang dari sekolah masker harus dibuang di luar. Kadang-kadang nggak dibawa sampai masuk ke dalam, ditinggal ke dalam. Gini. Mau saya yang perfeksionis, lakukan runtutan ini. Tapi kadang-kadang nggak dilakukan. Saya belajar. Ya wes lah. Supaya apa? Supaya saya nggak stres, saya nggak anu. Ya wes lah. Mulai tetap dibilangi, belajar. Saya belajar. Ayo dibuang. Saya belajar sabar. Dan tetapi biarlah Tuhan mengatakan dengan cara yang berbeda tentang hati kita, tentang perjalanan hati kita, tentang pekerjaan kita. Adalah pekerjaan yang menyukakan hati Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu berkata begini, aku tahu kamu bersungut-sungut, aku tahu kecurangan hatimu, aku tahu kebebalan hatimu, aku tahu ketidakberesan hatimu, aku tahu hatimu yang menjauh dariku, aku tahu hatimu yang tidak peduli kepadaku, dan aku tahu kamu lebih peduli pelayananmu dibanding dengan aku. Jangan sampai Tuhan bilang gitu. Kita tuh dalam hidup kita ada sisi Marta dan Maria, dan itu kita harus belajar untuk balance. Kita nggak bisa jadi Marta terus, tapi kita lupa sisi Maria yang ketika Tuhan rindu, kita datang, kita harus datang. Tuhan mau, kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Bukan berarti cuma itu. Pekerjaan Maria tetap kita lakukan, tapi itu balance. Ketika itu balance, itu Tuhan akan berkenan kepada kita. Jangan sibuk dengan pelayanan, akhirnya keluarga berantakan. Sibuk dengan pelayanan, tugas di kantor nggak selesai jadi batu sandungan. Sibuk pelayanan, yang lain ditinggal. Itu tidak akan menjadi berkat. Dan itu malah menjadi batu sandungan. Banyak hamba Tuhan seperti itu yang saya tahu. Tapi ketika kita lihat dari buah, makanya kadang-kadang sering kita lihat ya, jangan cari pendeta yang wow, yang keren, tanpa kita tahu buahnya. Ada banyak pendeta yang sederhana, tapi kita tahu buahnya. Kita tahu keluarganya baik, keluarganya itu berkenan, hidupnya itu lurus di hadapan Tuhan, nggak pernah menyelewengkan uang persembahan. Itu yang menjadi panutan ya. Jadi itu
yang kita kejar dalam kehidupan kita, yang jangan kita ini menyanyiakan kehidupan kita dengan merasa bahwa kita jadi Marta itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu mau hati kita. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada Jevani. Wow, thank you share. Ini kayak sudah Thank you, jadi thank you. pendeta gitu ya. Bisa Amin. jamin korbannya. Jadi saya sangat katakan pendeta kan juga manusia gitu ya. Dan kalau mau belajar bersabar, cobalah kita pengobatan BPJS itu belajar bersabar. Kalau mau belajar bersabar itu kita ikut BPJS gitu, terus kita pengobatan lewat itu sabar, itu menunggu lama gitu ya. Seperti itu. Ini intermezzo. Saya juga setuju ya waktu Shelly ngomong masalah ya wes lah. Langsung saya bilang, oh ini susah ini kalau saya ya wes lah, ini perfeksionis. Dia ngomong juga perfeksionis. Saya bilang, wah perfeksionis itu harus belajar ngomong ya wes lah gitu ya. Ya seperti itu. Jadi saya tertarik dengan trauma, bukan trauma, maksudnya kalau pertama semangat, terus terakhir enggak semangat. Nah itu makanya jangan kita itu semangat kayak hangat-hangat tai ayam gitu ya. Jadi kita itu semangatnya itu udah lama gitu ya. Terus semangat gitu. Dan kita juga kalau kita menjadi berdampak pada orang lain, seperti tadi ayat yang di ayatnya dari Santina itu, nanti Tuhan tidak kenal kita gitu ya. Nah, nanti kita menjadi dampak untuk orang lain, orang berdampak karena kita. Tahu-taunya kita belakangnya tambah loyo, terus Tuhan nanti ketemu kita lah, saya tidak kenal kamu. Jadi kita itu maunya berdampak ke orang, tapi kita juga ikut terupgrade. Nah, itu ya apa caranya? Ya caranya ya kita harus rendah hati. Kadang-kadang kita diberkati, kadang-kadang kita memberkati orang. Kadang-kadang kita juga harus menerima kita diberkati. Kadang kita maunya, oh saya yang paling hebat. Jadi saya itu merasa saya harus yang terus-terus melayani. Saya tidak mau dilayani. Nah itu salah. Kita itu saling melayani. Ya terima kasih, Krisantina. Kita itu saling melayani. Kita juga saling menegur. Bukan kita bilang, oh saya yang pengurus, saya yang harus selalu menegur. saya tidak mau seperti itu ya. Kita itu harus saling menegur. Yang tua lihat yang muda juga lihat yang tua. Jadi kita itu tidak lihat dari segi umur kita ya, tapi pada saat kita mengalami proses, kita butuh juga orang lain, kita butuh Tuhan terutama, tapi kita juga tidak bilang cari Tuhan terus, cari manusia terus, kita ya cari Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa tunjuk orang-orang yang bisa memberkati kita. Jadi pada saat kita mengalami proses, mau seberapa hebat kita, pasti kita butuh juga Tuhan dan orang-orang sekitar kita. Dan kita harus dengan rendah hati menerima semua masukan-masukan, bukan bilang, oh saya itu yang paling hebat, saya tidak bisa terima masukan. Itu yang paling mengerikan ya, hati yang keras gitu ya. Jadi hati yang menghitam itu mungkin juga termasuk hati yang mengeraskan hati. Itu hatinya hitam. Thank you. Ini saya dengan singkat aja ya. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Silakan. Tadi aku dengerin satu apa sih namanya video dari Ibu Deborah yang membahas bagaimana anak-anak Tuhan atau umat Tuhan saat ini sedang dalam krisis kayak kualitas lah ya, kualitas bobot rohani kalau tadi yang dijelasin sama Sally gitu ya. Sebenarnya sama ya, jadi kayak kedukun atau kepetenung atau anak-anak Tuhan tuh sekarang kalau punya masalah dia langsung minta tolong hamba Tuhan atau siapa kek untuk doain dia, lalu dia nanti nanya dapatin apa buat saya. Ya sering ya kita dengar kayak gitu ya, dapatin apa buat saya, apa kata Tuhan buat saya gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya dalam bentuk perdukunan rohani gitu. Kenapa jemaat bisa seperti itu? Ya, itu tadi yang dijelasin sama Sally gitu.
Jadi ya mereka cuma dipompa saat mereka kempes ya udah. Jadi nggak ada bobot rohaninya, nggak berasa gitu, nggak ada kualitas yang dibangun, nggak ada gitu. Ya hanya kalau misalkan lagi lesu, ya dari gembalanya dipompa. Habis itu udah tinggalin lagi. Kempes lagi, datang lagi, dipompa lagi gitu. Jadi nggak pernah bertumbuh hatinya di dalam pengenalan akan Tuhan, nggak ngalamin Tuhan gitu, nggak ngalamin perjumpaan dengan Tuhan gitu. Sangat sayang banget. Dan hari-hari ini banyak ya, apalagi waktu pas COVID kemarin ya, waduh itu ya macam-macam ya, minta didoain, minta ini harus begini, harus apa? Harus katanya perjamuan kudus setiap pagi biar terhindar dari COVID. Aduh, aneh-aneh banget gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Ya bukan soal perjamuan kudusnya menurut aku sih ya, tetapi udah memberhalakan kayak gitu. Kan tujuan perjamuan kudus bukan begitu gitu loh. Kayak apa ya? Jadi kayak merendahkan, menurunkan gitu arti daripada perjamuan itu sendiri gitu. Jadi ya hari-hari ini ya kita harus semakin benar-benar ya berjaga-jaga ya, terutama pengajaran-pengajaran yang kurang membawa hati kita, mengarahkan hati kita untuk melekat kepada Tuhan. Itu sih. Makasih Sel. Mantap. Apa? Oh iya, aku ada tambahan dikit ya. Kemarin pas ngeliat di renungan di bab 20, yaitu proses Tuhan ya. Yang di sini aku apa namanya? Aku ngelihat dari vessel ini, dari bejana ini kan kayak Tuhan tuh bikin bejana yang baru gitu loh, bentuk dari bejana yang baru. Ya semua yang bikin luka hati ya toh itu mau dikelupas sama Tuhan. Terus apa namanya iri hati itu kita lagi proses semua ya. Terus sama luka yang menghitam, rakusan, terus nafsu dan percabulan dan kemalasan, trauma, terus kesombongan, luka yang menua, luka yang lama yang belum diberesin tanpa kita sadar, dan keserakahan. Setelah itu juga suka marah yang tidak terkendali. Jadi ya masih ada lah mungkin ya, kayaknya ya mungkin kadarnya berkurang atau tidak yang tahu ya Tuhan. Jadi lewati proses kalau masih kita sakit ya kita masih diproses gitu loh. Kita nggak bisa ngomong why me. Tuhan bilang why not. Gitu loh. Pasti ya. Why me? Why not? Kenapa kamu nolak gitu loh dia. Ya itulah, memang Tuhan tahu lah apa yang harus saya hadapi juga. Bagaimana saya harus dealing sama hati saya. Ya thank you buat semua yang sudah dukung bedah buku ini. Ini juga buat ingetin kita gitu. Saya juga bikin PPT itu buat saya sendiri, bukan untuk suatu share ke orang gitu, tapi untuk saya sendiri gitu loh. Karena lewat ini saya juga mengerti sistematisnya itu gimana. Ternyata dari judulnya luka hati yang menghitam, efeknya tuh